Dokter menemukan salah satu ginjal ibu dua anak ini telah raib. Pemeriksaan lain pun dilakukan untuk memastikan keberadaan ginjal yang hilang. Namun hasilnya sama, Ranjita hanya memiliki satu ginjal. Kemana ginjal itu hilang? Ranjita Kundu, seorang wanita India berusia 39 tahun, tinggal di desa Kota Meta, Kecamatan Malkengiri, Distrik Odisha, sekitar 1604 km dari kota New Delhi. Ia telah menikah dengan seorang pria Bangladesh yang telah lama menjadi warga ilegal di desanya. Mereka telah menikah kurang lebih 12 tahun. Pria itu bernama Prasan Kundu. Ranjita dan Prasan telah diberi dua anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Meski sudah lama menikah, tapi keluarga mereka jauh dari kata harmonis. Selain ekonomi yang kurang bagus, Prasan dan Ranjita pun kerap berselisih pendapat. Hubungan mereka makin runyam karena keluarga Prasan sering ikut campur. Mereka selalu berpihak pada Prasan, sedang Ranjita selalu dianggap salah sebagai menantu. Padahal ia tak kurang-kurang berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Tak hanya dibuli dengan perkataan, Ranjita juga kerap dipukul dan dianiaya secara fisik, bukan saja oleh Prasan tapi juga keluarganya. Hal yang selalu diributkan Prasan dan keluarganya adalah masalah mahar. Di India, mahar harus diberikan mempelai wanita kepada mempelai pria. Mahar yang diberikan harus berupa barang berharga yang mahal, seperti emas, mobil, rumah, dan barang mahal lainnya. Meski sudah dilarang, namun masalah mahar masih kerap jadi alasan tindakan KDRT terhadap perempuan. Bahkan beberapa ada yang sampai nekat mengakhiri hidup karena tak tahan selalu ditagih masalah mahar. Pada tahun 2016, Ranjita merasakan nyeri hebat di pinggang. Hasil pemeriksaan ternyata ditemukan batu di ginjalnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, diputuskan dilakukan operasi. Prasan pun mengajak Ranjita Kundu berobat ke Bhubaneswar. Di sana Prasan memasukkan Ranjita ke sebuah rumah sakit swasta, bukan rumah sakit umum yang biasa digunakan masyarakat di sana untuk berobat. Selama menjalani operasi, Ranjita dibius total sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi di ruang operasi. Setelah operasi, kondisi Ranjita membaik. Meski kerap mengalami sakit perut, namun tidak sehebat sebelumnya. Selama 4 tahun, ia sering mengalami sakit perut, namun masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Suatu hari Prasan pamit untuk bekerja ke Andhra Pradesh. Beberapa saat bekerja di sana, Prasan datang membawa seorang gadis yang ternyata istri barunya. Hal ini tentu membuat Ranjita dan kedua anaknya terkejut dan sakit hati. Melihat anak lelakinya menikah lagi, bukannya malu dan menyalahkan perbuatan Prasan, keluarganya justru mendukung. Mereka menganggap wajar jika Prasan menikah lagi, karena sebagai istri Ranjita tak mampu membuat Prasan bahagia. Mana ada suami yang tahan dengan penampilan istri yang berantakan dan lusuh. Setelah Prasan menikah lagi, Ranjita pulang ke rumah orang tuanya bersama kedua anaknya. Ia bekerja keras demi menafkahi kedua anaknya. Prasan menelantarkan Ranjita dan anak-anak. Ia tak lagi memberi nafkah untuk mereka. Bulan September 2022, sakit perutnya kembali kambuh dan kali ini sangat sakit hingga terpaksa harus memeriksakannya ke dokter. Namun betapa kaget saat dilakukan pemeriksaan USG, dokter menemukan salah satu ginjal ibu dua anak ini telah raib. Pemeriksaan lain pun dilakukan untuk memastikan keberadaan ginjal yang hilang. Namun hasilnya sama, Ranjita hanya memiliki satu ginjal. Kemana ginjal itu hilang? Ranjita pun teringat bahwa ia pernah menjalani operasi pengangkatan batu ginjal pada 2018.
Mungkinkah sang suami tega mengambil ginjalnya? Ranjita didampingi aktivis perlindungan perempuan pun melaporkan dugaan pencurian ginjal kepada polisi Malkangiri. Awalnya laporan Ranjita tak kunjung mendapat perhatian. Namun Ranjita dengan gigih terus berjuang demi mendapatkan keadilan. Suaranya perlahan mulai didengar. Banyak media yang meliput kasusnya. Banjir simpati untuknya pun berdatangan, terutama dari kalangan perempuan. Ranjita bersikeras menuntut keadilan karena akibat kehilangan ginjalnya, kondisi kesehatannya menurun dan ia tak lagi bisa bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Polisi pun segera menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap keluarga mertua Ranjita Kundu. Hasilnya terbukti bahwa Prasan telah menjual ginjal istrinya. Prasan dibantu adiknya Sema Nandi telah bersekongkol mencuri ginjal Ranjita. Mereka memalsukan dokumen yang menyatakan persetujuan Ranjita menjual ginjalnya. Ginjal Ranjita sebagai pengganti mahar yang tak kunjung dibayarkan oleh Ranjita dan orang tuanya. Prasan menjual ginjal Ranjita pada seorang warga desa MV38 bernama Asim Haldar yang memerlukan transplantasi ginjal. Asim Haldar saat itu pun dirawat di rumah sakit yang sama dengan Ranjita menjalani operasi. Hasil penjualan ginjal digunakan Prasan untuk membayar hutang, diberikan kepada keluarganya dan juga untuk menikah lagi. Pada tahun 2018, ternyata sebenarnya Ranjita tidak menderita batu ginjal. Ia dibujuk suami dan adik iparnya untuk tes darah. Prasan dan Sema membohongi Ranjita dengan mengatakan bahwa ia menderita batu ginjal. Ranjita yang polos percaya begitu saja dengan kebohongan mereka. Mereka kembali membohongi Ranjita dengan mengatakan bahwa ia harus segera dioperasi untuk mengeluarkan batu ginjal dari dalam tubuhnya. Mereka pun mengatur agar Ranjita segera dioperasi. Sayangnya tidak didapat info yang jelas hukuman apa yang diterima oleh Prasan dan adiknya.